Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi kita berjumpa dalam channel yang sama, yaitu channel tentang ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, karena pada hakikatnya mencari ilmu bagi orang beriman adalah wajib dari ayunan sampai liang lahat, liang kubur. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, maka alhamdulillah hari ini kita lanjutkan taklim kita, meneruskan yang kemarin, yaitu anjuran supaya zuhud, qanaah dan tidak meminta-minta. Lanjutkan dari taklim yang lalu, pengarang kitab Qut telah menuliskannya secara mursal dari Hasan Basri rahmatullah alaih, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Maukah aku perlihatkan kepadamu hakikat dunia?" Ia menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Hurairah radhiyallahu an pergi ke suatu tempat pembuangan sampah di luar kota Madinah. Di tempat itu berserakan benda-benda, termasuk tengkorak manusia, kotoran, kain-kain koyak, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, ini adalah tengkorak manusia dahulu. Otak yang ada di dalamnya mencita-citakan dunia dan tamak terhadapnya, sebagaimana kamu hidup pada saat ini. Dahulu ia juga berharap seperti kamu sekarang ini. Dahulu ia juga berharap seperti kamu sekarang ini. Sekarang ia tergolek di sini tanpa kulit dan sebentar lagi akan menjadi tanah. Adapun kotoran ini berasal dari bermacam-macam makanan yang telah diusahakan dengan susah payah. Kini ia dalam keadaan menjijikkan, sehingga orang yang melihatnya pun akan menjauh. Dahulu kain-kain koyak ini pakaian yang indah dan mahal, yang jika orang memakainya akan merasa bangga. Hari ini angin menerbangkannya ke sana kemari. Dahulu tulang-tulang ini adalah hewan-hewan yang dikendarai manusia untuk berjalan-jalan di muka bumi dengan perasaan bangga. Barang siapa yang mau menangisi keadaan mereka, menangislah." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa ia kemudian menangis terseduh-seduh. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Dunia ini tampak manis dan hijau, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kalian sebagai pengganti nenek moyangku di dunia, supaya dia melihat amalan apakah yang kalian lakukan di sini." Ketika Bani Israel mendapat kemenangan dunia, mereka sibuk dengan keindahan dunia, wanita-wanitanya, dan harta bendanya. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata, "Janganlah kalian menjadikan dunia sebagai pemimpin. Nanti ia akan menjadikan kalian sebagai budaknya. Dan selamatkanlah harta kalian dengan mengirimkannya kepada Zat yang Maha Suci, yang tidak ada kekhawatiran akan hilang. Di gudang-gudang dunia setiap waktu ada kekhawatiran benda-benda yang ada di dalamnya akan hilang. Sedangkan khazanah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terkena mara bahaya."
Nabiullah Isa alaihissalam berkata, salah satu pengaruh dunia yang buruk adalah mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda kejahatan dunia adalah bahwa akhirat tidak akan diperoleh tanpa meninggalkannya. Salah satu tanda kejahatan dunia adalah bahwa akhirat tidak akan diperoleh tanpa meninggalkannya. Pahamilah dengan baik bahwa cinta dunia itu merupakan induk dari segala dosa dan mengikuti hawa nafsu, sehingga dalam waktu singkat akan menyebabkan penyesalan yang sangat panjang. Beliau juga berkata, bagi sebagian orang dunia adalah talib yang mencari, dan bagi sebagian orang yang lain adalah matlub yang dicari. Barang siapa mencari akhirat, dunia akan mencarinya dan menyampaikan rezeki kepadanya. Dan barang siapa mencari dunia, akhirat sendiri tidak mencarinya, sehingga ajal menghampirinya dan menekan lehernya. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam sedang dalam perjalanan dengan singgasananya yang terbang, burung-burung berterbangan di atasnya, jin-jin dan manusia berada di sisi kanan dan kirinya. Ketika beliau melewati tempat seorang abid, maka abid itu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kerajaan yang besar kepada engkau. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam menjawab, satu subhanallah, dalam catatan amal seorang muslim lebih utama daripada semua ini. Karena kerajaan ini akan cepat habis, sedangkan pahala subhanallah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap kekal selamanya. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, ia tidak memiliki pertalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia terperangkap dalam 4 perkara. 1. Kegelisahan yang tidak akan berakhir karena terus-menerus berpikir untuk menambah kekayaan dunia. 2. Kesibukan yang tidak akan memberi kesempatan kepadanya. 2. Kesibukan yang tidak akan memberi kesempatan kepadanya untuk menikmati waktu luang. 3. Kemiskinan dan kesempitan yang tidak akan memberi istighna, yakni kepuasan. 4. Angan-angan yang panjang yang tidak akan tercapai. Dalam suhu Ibrahim alaihissalam terdapat firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai dunia, betapa hinanya kamu dalam pandangan hamba-hambaku yang soleh, sedangkan kamu berhias diri untuk menarik perhatian mereka. Aku telah menanamkan ke dalam hati mereka permusuhan terhadap kamu. Aku telah memalingkan hati mereka darimu. Tidak ada satu makhluk pun yang aku ciptakan yang lebih hina dari dirimu. Semua yang kamu miliki tidak berharga dan akan berakhir. Pada hari ketika aku menciptakan kamu, aku telah membuat keputusan bahwa kamu tidak akan kekal bersama seseorang. Pada hari ketika aku menciptakan kamu, aku telah membuat keputusan bahwa kamu tidak akan kekal bersama seseorang. Dan tidak ada yang kekal bersamamu, meskipun orang yang memilikimu begitu bakhil dalam membelanjakanmu. Beruntunglah hamba-hambaku yang menyatakan kepadaku bahwa mereka rela mati demi keputusanku, dan menyatakan kebenaran serta menempuh penderitaan itu bagi mereka merupakan kebahagiaan yang abadi. Ketika mereka dibangkitkan dari kubur masing-masing, mereka akan menghadapku. Maka pada hari itu akan diletakkan di depan mereka satu cahaya dari sisiku, dan malaikat akan berada di sebelah kanan dan kiri mereka.
sehingga aku akan menyempurnakan segala harapan mereka yang telah mereka simpan di sisiku. Masya Allah. Alhamdulillah. Saudaraku dimanapun Anda berada, demikian taklim hari ini, melanjutkan taklim yang kemarin. Semoga Allah SWT beri kepahaman, niat mengamalkan dan menyampaikan, insyaallah. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, untuk kesempurnaan majelis kita tutup doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.